Pangdam 13 Merdeka pimpin aksi bersih-bersih sampah plastik di Pantai Manado. Sensus burung air pantau keanekaragaman hayati di Danau Limboto. Sambut Imlek, umat Tridharma gelar tradisi cuci arca di Kelenteng Ban Hin Kiong. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita jumpa dalam program Kompas Pagi. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV. Bersama saya Ira Mato, inilah Kompas Pagi selengkapnya, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, sejumlah karyawan yang telah masuk masa pensiun Perusahaan Umum Percetakan Negara Republik Indonesia Cabang Kota Manado menuntut hak mereka seperti sisa gaji dan uang pesangon yang belum dibayarkan. Padahal para karyawan ini telah pensiun lebih dari 2 tahun. Belasan mantan karyawan Perum Percetakan Republik Indonesia Cabang Kota Manado mendatangi kantor Perum Percetakan Negara Cabang Manado di Kompleks Lapangan Tikala Kota Manado. Mereka datang untuk mempertanyakan upah kerja serta pesangon yang belum diselesaikan pihak Perum Percetakan hingga saat ini. Sayangnya saat berkunjung tidak satupun pejabat yang bisa ditemui. Kantor Perum Percetakan Kota Manado sedang kosong seolah tak ada aktivitas sama sekali. Alexander Punu, salah satu mantan karyawan, menyebut tujuan kedatangan mereka adalah untuk meminta perusahaan segera melunasi sisa gaji maupun pesangon yang belum dibayarkan sejak akhir masa tugas sebagai karyawan. Alex juga bilang berbagai upaya telah dilakukan termasuk mengirimkan surat ke kantor Perum Percetakan Negara di Jakarta, bahkan mediasi di kantor Dinas Tenaga Kerja. Namun upaya ini tak membuahkan hasil. Kami datang di sini untuk menuntut hak kami dalam rangka contoh gaji kami kurang lebih 2 tahun belum terbayar waktu kami masih aktif, dan kedua pesangon-pesangon kurang lebih 27 orang belum terima pesangon apapun pensiun, bahkan pun selisih-selisih UMP waktu orang aktif tidak dilaksanakan, berarti melanggar undang-undang. Sementara itu, Dinas Tenaga Kerja setempat sejak menerima laporan dari sejumlah mantan karyawan Perum Percetakan Negara menyatakan sedang melakukan tahapan mediasi. Di tahap kedua, Disnaker akan memanggil pihak Perum Percetakan untuk memberikan klarifikasi pada Selasa 10 Februari 2026. Dalam mediasi pertama kami telah mendapatkan keterangan dari pihak pekerja atau ex-pekerja, kemudian ditanggapi oleh pihak perusahaan sendiri, dan kami dalam hal ini memfasilitasi kedua belah pihak untuk boleh mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Dan untuk tanggapan dari pihak perusahaan nanti kami akan dengarkan di mediasi kedua. Osbert juga bilang jika tahapan mediasi tak kunjung menghasilkan solusi, maka perselisihan ini dapat berlanjut ke tingkat yang lebih tinggi. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, pasca viral puluhan siswa belajar tanpa meja dan kursi di SD Impres Klabat, Kecamatan Dimembe, Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara langsung melakukan audit internal. Dinas Pendidikan bersama Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara menyambangi SD Impres Klabat di Kecamatan Dimembe. Kunjungan ini dilakukan guna menindaklanjuti polemik renovasi sekolah yang berada di satu lokasi dengan SMPN 2 satu atap Dimembe. Kunjungan ini berfokus pada pemantauan program revitalisasi satuan pendidikan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen. Proyek ini menghabiskan anggaran senilai 926 juta yang dikelola oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan. Kepala Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara Stephen Tuaidan menjelaskan, pihaknya hadir untuk memastikan asas manfaat serta mengevaluasi pengerjaan proyek tersebut.
Dikatakannya khusus proyek revitalisasi di SD Impres Kelabat persoalannya karena mantan kepala sekolah ingin melakukan pekerjaan dengan inovasi yang tak sesuai dengan rencana anggaran biaya atau RAB yang dikeluarkan oleh kementerian. Maka saya diperintahkan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap semua pekerjaan revitalisasi yang ada di Kabupaten Minahasa Utara. Khusus untuk yang ada di SD Impres Kelabat, sebenarnya persoalannya kan karena kepala sekolah ingin melakukan suatu pekerjaan inovasi yang menurut pandangan dia boleh. Tapi sebenarnya kan menurut kami dari sisi auditor itu tidak bisa. Mengapa? Karena pekerjaan-pekerjaan itu harus dilakukan berdasarkan RAP. Dan RAP ini kan sudah dikeluarkan oleh kementerian. Pihak inspektorat juga menyayangkan langkah mantan Kepsek yang melakukan pekerjaan di luar rencana tanpa prosedur formal. Hal ini menjadi tanggung jawab mantan Kepsek tersebut karena pembongkaran sekolah harus dipertanggungjawabkan secara administratif. Jimmy Dapar, Kompas TV Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Kita ke info lainnya, Saudara. Pangdam 13 Merdeka Maijen TNI Mirza Agus memimpin langsung aksi bersih-bersih pantai yang digelar Kodam 13 Merdeka pada Minggu pagi. Kegiatan bersih-bersih kawasan pesisir pantai Teluk Manado ini sebagai tindak lanjut instruksi Presiden saat gelaran rapat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah belum lama ini. Maijen TNI Mirza Agus Pangdam 13 Merdeka turun langsung mengangkat sampah plastik yang menumpuk di kawasan pantai Teluk Manado, Kelurahan Sindulang, Kota Manado, Sulawesi Utara. Tak hanya mengerahkan jajaran personelnya, Pangdam 13 Merdeka juga bersama-sama personel TNI mengangkut sampah plastik yang ada di kawasan pantai tersebut. Selain TNI, aksi bersih-bersih pantai juga melibatkan ASN, Pemprov, dan warga sekitar. Maijen TNI Mirza Agus bilang, karya bakti berupa pembersihan kawasan wisata di Kota Manado ini merespon instruksi Presiden Prabowo dalam rapat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah yang digelar belum lama ini. Pihaknya berharap aksi bersih-bersih ini dapat membangun kesadaran massal untuk semua pihak dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan bebas sampah. Kondisi lapangan yang cukup tidak nyaman, bagi kami juga tidak nyaman. Mungkin kita akan lakukan 3-4 kali 1 minggu. Ini 2 hari yang lalu baru dilakukan, sebelumnya juga dilakukan. Hari ini kami gaspol lagi. Kami melihat sampah masih berserakan di mana-mana meskipun dibersihkan beberapa hari yang lalu. Artinya yang pertama mungkin sistem perlu kita benahin, kemudian kesadaran masyarakat perlu kita benahin, dan kerajinan kita semuanya sebagai aparat harus menyatu bersama-sama masyarakat untuk membuat Sulawesi Utara khususnya Kota Manado ini lebih asri. Untuk mendukung apa? Mendukung pariwisata. Kami kalau mau mendarat di Manado, lihat pantai, lihat pulau Manado Tua dan lain sebagainya itu cantik. Tapi begitu sampai di darat, mata kita jadi sakit. Mari sama-sama kami mengajak masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Aksi bersih-bersih di kawasan Pantai Boulevard 2 sudah dilakukan beberapa hari sebelumnya oleh TNI Polri, relawan, dan ASN Pemprov Sulawesi Utara. Namun, keberadaan sampah plastik di kawasan pantai dan tepi laut Manado masih ada lantaran perilaku masyarakat yang membuang sampah sembarangan di sungai maupun pantai. Kalau menurut kami, mungkin sampah-sampah plastik ini itu berasal dari, biasanya dari darat itu. Masyarakat yang membuang sampah di selokan, di sungai. Dan ketika terjadi hujan, mungkin sampah-sampah itu ke laut dan balik lagi kemari ketika ada cuaca ekstrim, gelombang. Kami sebagai masyarakat Manado Utara, khususnya untuk teman-teman yang ada di pantai Karangria ini, sangat berterima kasih kepada teman-teman dari TNI, Polri, dan instansi terkait yang sudah membantu kami di pantai Manado Utara ini, apalagi untuk pantai Karangria. Dengan membersihkan ini ya, kami sebagai masyarakat sangat berterima kasih. Aksi bersih-bersih kawasan wisata Pantai Manado ini direncanakan akan dilaksanakan rutin secara periodik bersama TNI melibatkan warga dan relawan lainnya. Yanemika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, sebanyak 270 personel dari Kodairal 8 dikerahkan untuk membersihkan kawasan Pantai Megamas, Kota Manado. Karya bakti peduli lingkungan ini dalam rangka mewujudkan Indonesia asri atau Indonesia aman, sehat, resik, dan indah.
Merespon instruksi Presiden Prabowo terkait program Indonesia Asri atau Aman Sehat Resik dan Indah, Komandan Kodaeral 8 Laksda TNI Dery Trisananto Suhendi mengarahkan ratusan personel TNI AL untuk membersihkan kawasan pesisir pantai di kawasan Megamas, Manado Minggu pagi. Wakil Komandan Kodaeral 8 mewakili Komandan Kodaeral 8 Laksda TNI Dery Trisananto Suhendi memimpin karya bakti berupa pembersihan kawasan pesisir pantai Megamas, Manado. Ratusan personel TNI Angkatan Laut dibantu nelayan serta manajemen kawasan Megamas mengangkut sampah berupa sampah plastik, batang kayu maupun bambu yang berada di area pantai dangkal tempat tambatan perahu nelayan tradisional di kawasan Megamas dan sekitarnya. Dengan semangat gotong royong dan upaya untuk membangun kesadaran tidak membuang sampah sembarangan, para personel TNI AL membersihkan sampah yang mencemari air laut. Petugas gabungan berhasil mengangkut 6 ton sampah yang terdiri dari 300 kantong plastik sampah dan kayu yang hanyut akibat terbawa gelombang laut. Melalui aksi ini diharapkan mampu membangun kesadaran masyarakat dalam menjaga pelestarian kawasan pesisir pantai dari ancaman serius akibat sampah yang dibuang sembarangan. Yanemika Singal, Kompas TV, Manado, Sulawesi Utara. Saudara, guna mendukung upaya pelestarian lingkungan hidup serta pemeliharaan lahan bekas pertambangan, Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Utara menggelar aksi penanaman pohon sekaligus pencanangan gerakan penanaman Agripark binaan Ikatan Adiaksa Dharma Karini, Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Utara pada Sabtu pekan lalu. Aksi penghijauan ini dilaksanakan di perkebunan Oboy, Desa Pusian, Kecamatan Dumoga, Kabupaten Bola Mongondo. Penanaman pohon merupakan bentuk dukungan nyata terhadap pelestarian lingkungan hidup dan pemulihan lahan bekas pertambangan, sekaligus mendukung program Astacita Presiden Republik Indonesia. Kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi masyarakat untuk terus menjaga kelestarian lingkungan. Apalagi wilayah Bola Mongondo masih marak dengan aktivitas pertambangan emas ilegal. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Yakob Hendrik Patipeilohi bilang, gerakan ini diharapkan dapat membuka mata seluruh stakeholder terkait agar lebih memperhatikan kelestarian lingkungan ketimbang mengambil keuntungan dari pengelolaan tambang secara ilegal. Tentu pertama kita itu mengajak masyarakat untuk peduli terhadap ekosistem lingkungan, ya, yang bisa terjadi kerusakan karena berbagai aktivitas. Terutama. Mungkin Pak bisa disebutkan secara detail apa sih aktivitas itu yang kemudian hari ini banyak pertambangan ilegal, kok bingung, tambang-tambang ilegal dan segala macam, ya kan? Ya itu memang bukan cuma harus ditertibkan, kan kita harus lihat semua problematikanya, kan gitu. Jadi yang namanya green financial crime itu tindak pidana yang terjadi karena bagaimana lingkungan itu terjadi kerusakan. Dia menghasilkan sesuatu yang ilegal. Lalu hasil itu kemudian dicuci dalam berbagai macam perusahaan atau aktivitas seolah-olah uang itu menjadi legal. Masyarakat nggak dapat apa-apa. Sementara itu Bupati Bola Mongondo mengatakan penanaman pohon merupakan simbol komitmen bersama untuk menjaga dan merawat lingkungan, di mana pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa daerah kami telah kunjungi tadi, terutama di lokasi peti atau pertambangan tanpa izin. Kita dorong tadi Pak Kejati sudah menanam pohon, dan penanaman pohon ini adalah bagian dari simbol bahwa alam kita harus jaga sama-sama. Kalau kita mengelola ya kita kelola baik-baik. Ya tentu ada prosedurnya, ada perizinannya, ada pengendalian lingkungannya dan lain sebagainya. Pada kesempatan itu juga dilakukan pencanangan gerakan penanaman Agripark binaan Ikatan Adiaksa Dharma Karini Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Utara dengan menanam sejumlah pohon buah-buahan di belakang kantor Bupati. Rahman Rahim, Kompas TV, Bola Mongondo, Sulawesi Utara. Informasi Gubernur Sulut buka Kejurnas Panahan Merah Putih diikuti 12 provinsi akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.
Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Manado melakukan ramp check atau uji petik terhadap sejumlah kapal yang beroperasi di Pelabuhan Manado pada Senin 8 Februari 2026. Uji petik ini dilakukan untuk memastikan kapal-kapal di Pelabuhan Manado memenuhi syarat berlayar. Guna meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran angkutan Lebaran tahun 2026, Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 3 Manado melakukan uji petik kelaikan terhadap sejumlah kapal di Pelabuhan Manado. Pada pemeriksaan yang dilakukan, petugas memeriksa surat-surat kelengkapan pelayaran, life jacket, serta kelengkapan lain yang menjadi syarat utama dalam suatu pelayaran penumpang. Adapun tujuan dalam kegiatan uji petik pada saat ini untuk meningkatkan kelancaran, kenyamanan, dan keselamatan kapal, transportasi kapal dalam masa angkutan Lebaran ini. Kami memastikan kembali ketersediaan alat-alat keselamatan di atas kapal, apakah cukup atau ada juga mungkin yang sudah rusak, diganti, terus akomodasi di kapal, alat-alat keselamatan lainnya, permesinan, juga alat pemadam, ya, seperti itulah. Ini mengucapkan terima kasih kepada pihak yang sudah datang, Ibu Lita bersama rekan-rekan yang sudah memeriksa kapal kami, dan kami bisa menyadari apa yang menjadi kekurangan dari hasil pemeriksaan akan kami lengkapi secepat mungkin. Pada uji petik kali ini, petugas masih menemukan kelengkapan kapal yang tidak sesuai seperti dokumen kapal yang sudah habis masa berlaku, serta light buoys atau lampu yang ada di life jacket yang tidak berfungsi di sejumlah kapal. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, jelang perayaan Imlek atau Tahun Baru dalam penanggalan kalender Tiongkok, umat Tridharma di Kelenteng Ban Hin Kiong menggelar tradisi bersih-bersih arca. Mengenakan seragam motif warna putih, umat Tridharma membersihkan setiap arca dengan teliti dan cermat. Bersih-bersih arca adalah sebuah tradisi umat Tridharma jelang perayaan Imlek. Umat yang ditugaskan membersihkan arca wajib menjalani puasa terlebih dahulu selama 3 hari. Di kelenteng tertua, Ban Hin Kiong, tradisi ini dimulai hari Minggu 8 Februari. Pantauan Kompas TV, setiap arca yang hendak dibersihkan akan dipindahkan dengan hati-hati, kemudian dibersihkan dengan menggunakan kain lap berwarna putih, kapas, hingga alat pembersih lainnya. Pengurus Kelenteng Ban Hin Kiong, Jemi Budijaya Binsar bilang, kegiatan bersih arca ini merupakan ritual setahun sekali menjelang perayaan Imlek yang disambut dengan sukacita setiap umat Tridharma. Ini kebiasaan, memang setiap tahun dalam menjelang pergantian tahun Imlek, itu kita lah umat Tridharma Ban Hin Kiong melaksanakan pembersihan tempat-tempat ibadah sekaligus dengan acara suci. Dan kami laksanakan ini sesuai petunjuk yang kami yakini hari ini adalah hari yang terbaik untuk kami laksanakan pembersihan arca-arca suci sekaligus tempat ibadah kami untuk mempersiapkan Imlek, dan semoga kita dapat keberuntungan untuk tahun ini Sapone itu bisa turun ke jalan raya. Selain membersihkan arca, pihak Kelenteng Ban Hin Kiong juga melakukan kegiatan bersih-bersih di dalam gedung maupun halaman luar kelenteng. Hal ini sebagai bukti kesiapan umat Tridharma dalam mempersiapkan diri menyambut Tahun Baru 2577 Kong Zili. Setelah kita membersihkan tempat ibadah, kita akan menyiapkan diri untuk menyambut Tahun Baru Imlek. Rangkaian upacara sembahyang itu mulai dari membersihkan tempat ibadah, terus kita melaksanakan upacara Sangsin atau upacara Subeng Caukun akan naik menghadap Tuhan. Setelah Subeng Caukun naik pada tanggal Imlek 24 bulan 12 atau jatuh pada tanggal 10 Februari, nanti akan kembali lagi pada tanggal 20 Februari atau tanggal 4 Imlek di tahun yang baru. Nanti di situ akan ada upacara sembahyang besar. Semoga saya himbau seluruh umat Tridharma bisa melaksanakan upacara sembahyang ini dengan penuh hikmat, penuh sukacita, dan penuh ketaatan. Di bagian depan kelenteng tampak sudah terpasang lampion hias dengan warna merah dan emas yang menyala. Saat malam hari, suasana di kelenteng akan semakin semarak.
Klenteng Ban Hin Kiong merupakan klenteng yang pertama kali berdiri di kota Manado dan menjadi klenteng tertua di kota Manado. Yana Mika Singal, Kompas TV, Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, menjelang perayaan Tahun Baru Imlek 2577 tahun 2026, warga keturunan Tionghoa di Kota Gorontalo mulai melakukan berbagai persiapan ibadah. Salah satunya dengan membersihkan arca-arca dewa atau rupang di tempat ibadah Tridharma Tulus Harapan Kita Minggu pagi. Sejak pagi hari, para pengurus dan jemaat kelenteng tampak bergotong royong membersihkan setiap sudut di tempat ibadah. Mulai dari ruang utama sembayang, altar, hingga perlengkapan ritual dibersihkan secara menyeluruh. Satu persatu arca-arca dewa yang menjadi pusat penghormatan dicuci dan dilap dengan teliti menggunakan air bersih serta kain khusus. Proses pembersihan dilakukan secara hati-hati sebagai bentuk penghormatan dan kesakralan. Sebelum pembersihan dilakukan, terlebih dahulu digelar ritual-ritual khusus. Ritual ini bertujuan memohon izin serta doa agar proses pembersihan berjalan lancar dan membawa keberkahan. Hari ini atau mulai dari subuh kita mengadakan acara yaitu mencuci atau membersihkan tempat dan arca-arca yang ada di tempat ibadah ini. Sebelum kita melakukan itu tentu ada ritual, ya, ritual yang kita adakan. Itu kalau tidak salah tadi jam 5 ya kita mulai tadi ritualnya. Seharian ini kita akan mengadakan pembersihan tempat ibadah. Setiap tahun kita adakan ini dalam rangka yaitu pertama Cap Gome dan Tahun Baru Imlek. Jadi setelah kita bersihkan, kita akan kembalikan ke tempatnya semula. Tradisi bersih-bersih kelenteng ini menjadi simbol penyucian diri sekaligus membuang hal-hal buruk di tahun sebelumnya, serta menyambut tahun baru dengan harapan baru, kedamaian, dan rezeki yang lebih baik. Pengurus kelenteng berharap perayaan Imlek tahun Imlek 2577 ini dapat berlangsung hikmat dan mempererat kerukunan antar umat beragama di Gorontalo. Agustiar, Kompas TV, Gorontalo. Sementara di Makassar, menjelang Imlek, warga keturunan Tionghoa di kota Makassar mulai berburu hampers Imlek sebagai bingkisan sukacita di tahun baru. Ragam kreasi Imlek pun dihadirkan. Yang terbaru, ada wadah hampers yang bernuansa kerajaan Cina. Warga keturunan Tionghoa di kota Makassar mulai berburu hampers Imlek. Mereka mencari hampers bernuansa Imlek untuk diberikan ke orang terkasih di tahun baru Imlek. Demi menarik minat warga, hampers Imlek pun dibuat semenarik mungkin. Tak hanya dikemas dalam plastik dan keranjang biasa, hampers dikreasikan dengan bentuk perabot khas kerajaan Cina seperti lemari berwarna merah, kotak perhiasan khas Cina, keranjang buah, dan laci khas Cina. Ragam kreasi hampers ini sesuai dengan tema Imlek yang bernuansa kerajaan. Hampers berisi kue kering, coklat yang semua bernuansa Imlek, selain makanan ornamen aksara Mandarin dan boneka kuda juga menghiasi hampers Imlek. Pemilihan boneka kuda disesuaikan dengan shio tahun ini, yakni kuda api. Menjelang Imlek, pesanan hampers Imlek mulai meningkat. Banyak warga memesan lebih awal agar lebih mudah dikirim di hari raya Imlek. Tak hanya dari kota Makassar, pesanan datang dari luar kota. Pengiriman hampers juga sampai ke daerah seperti Palopo dan Parepare. Selalu di sini cari hampers, ya. Yang lain juga. Mungkin kalau kita lihat ini apa-apa yang unik di sini kali ini. Selalu kayak biasanya ada ciri khasnya beritanya begitu atau kayak dia punya kue juga bagus. Kalau rasanya juga kalau kali ini temanya kita lihat bagaimana ini desain-desainnya untuk Imlek. Untuk tahun ini lebih bagus sih, lebih kayak ke China sekali yang kemarin kan kayak biasa, ini lebih kayak itu apa ini kayak boxnya kan ada kayak kita lihat di sini yang mana yang kita suka unggih ini kalau mau kirim-kirim parcel. Kalau parcel mungkin kalau dari yang tidak untuk harga ekonomis mungkin yang ini di bawah 1 juta. Kebetulan kami menyediakan berbagai macam jenis parcel yang dimana tempat-tempatnya atau wadah-wadahnya itu semuanya unik-unik semua. Contohnya ada yang bentuk keranjang, bentuk lemari, bentuk laci-laci.
Selain itu, untuk isiannya kami juga menyediakan selain kue kering, ada minuman, coklat-coklat, atau pernak-pernik yang bernuansa Imlek. Untuk beberapa jenis lumayan, iya banyak sih Kak. Dan untuk mulai dari harga, kami menyediakan dari harga 400-an sampai 1.888.000. Untuk harga hampers dibanderol mulai Rp400.000 hingga Rp1,8 juta sesuai dengan isi dan bentuk hampers yang diinginkan. Imlek tak hanya jadi hari bertemu dengan keluarga, tapi juga menjadi ladang cuan untuk pengusaha kue di Kota Makassar. Nila Rustam, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan. Beragam informasi menarik lainnya masih akan hadir usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, pameran mini ajang promosi UMKM lokal untuk meningkatkan ekonomi masyarakat serta mempromosikan usaha produk lokal. Tim penggerak PKK Kecamatan Tondano Timur Minahasa menggelar pameran mini usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Puluhan pelaku usaha lokal memadati pameran UMKM mini bertempat di halaman kantor camat Jumat pekan lalu. Para pelaku UMKM ini memamerkan usaha seperti kue basah berupa cucur, panada, roti, lampu-lampu, serta kerajinan tangan. Kegiatan ini diikuti setidaknya 25 usaha lokal desa kelurahan sekecamatan Tondano Timur. Pameran tersebut menjadi wadah bagi para pelaku usaha untuk memperkenalkan produk UMKM lokal. Melalui pameran ini, para pelaku usaha begitu senang produk mereka bisa diketahui oleh banyak orang. Karena difasilitasi juga sama pemerintah Kecamatan Tondano Timur. Terus mungkin di sini bisa karena masih UMKM, jadi di sini bisa dapat nama dari ikut nih pameran. Harapannya sih karena nanti ke depan lebih intensif sini, harapannya lebih banyak masyarakat yang tahu. Pameran ini bertujuan agar semua produk UMKM dikenal bukan hanya di Tondano Timur, tetapi juga masyarakat luar yang kebetulan lewat dan ingin berbelanja. Hal ini dikarenakan lokasi pameran berada tepat di dekat jalan utama. Pameran mini UMKM ini yang pasti untuk membantu semua pelaku-pelaku usaha yang ada di setiap kelurahan yang ada di Kecamatan Tondano Timur untuk meningkatkan pendapatan yang ada di setiap pelaku-pelaku usaha ini. Karena kebanyakan mereka nggak bisa promosi atau jualan di tempat masing-masing. Jadi dengan adanya pameran mini ini supaya mereka dapat lebih mempromosikan jualan-jualan mereka yang ada di sini. Saat berbelanja, pengunjung bisa mengikuti lomba tarik suara serta pemeriksaan kesehatan gratis. Pameran mini dibuka setiap hari Jumat dari jam 8 pagi hingga jam 4 sore. Diharapkan dengan adanya pameran mini tersebut dapat mengeksplor setiap produk para pelaku UMKM lokal. Tim Liputan Kompas TV Minahasa, Sulawesi Utara. Beralih ke informasi menarik lainnya, saudara, di tengah kesibukan sebagai anggota Polri tak menghalangi seorang polisi wanita untuk tetap produktif. Sejak akhir tahun 2024, Bribtu Anissa Brab, Polwan yang bertugas di Polda Gorontalo ini sukses mengembangkan usaha peternakan burung puyuh bersama suami di Kabupaten Gorontalo. Menjadi abdi negara sebagai polisi tidak menghalangi Bribtu Anissa Brab untuk mengembangkan peternakan burung puyuh. Terinspirasi dari rekan kerja, Anissa memberanikan diri terjun ke dunia peternakan. Tahun 2024, Anissa bersama suami yang juga merupakan anggota Polri mulai menekuni peternakan burung puyuh di tengah kesibukan sebagai polisi. Anissa bersama suami berbagi tugas mulai dari perawatan, memberi pakan, mengumpulkan telur hingga distribusi penjualan. Namun perjalanan usaha ini tidak selalu berjalan mulus. Tantangan terbesar dirasakan pada awal berternak, terutama saat proses pengiriman bibit burung puyuh dari Pulau Jawa ke Gorontalo yang berisiko matinya bibit akibat perjalanan panjang. Burung puyuh dikembangkan mulai dari usia 0 hari hingga dewasa dan menghasilkan telur.
Ini karena berhubung burung puyuh saya sekitar 900 sekian, 950 ekor, jadi kira-kira sekitar 940 lah, 940 butir satu hari. Dan untuk penyalurannya saya kelangganan ke pasar-pasar dan ke lapak. Dan berhubung juga sudah ada MBG, sudah terbantu sama MBG, jadi saya menyalurkan juga di MBG. Jadi untuk membagi waktu, alhamdulillah saya sama suami saya membagi waktu. Kalau saya sibuk di kantor, saya telepon suami saya untuk dikasih makan dulu burung. Nanti habis kasih makan burung, kembali lagi ke kantor. Terus karena kan kami pulang sama-sama, Pak. Jadi habis dari kantor kami langsung singgah kandang, kumpul telur dan bawa di rumah tapak. Saat ini Anissa memiliki sekitar 950 ekor burung puyuh produktif. Dari jumlah tersebut menghasilkan sekitar 940 butir telur puyuh setiap hari dan dijual dengan harga Rp11.000 per kemasan yang berisi 20 butir telur. Setiap hari Anissa bersama suami mendistribusikan telur puyuh ke berbagai pasar dan kios, bahkan ke dapur makanan bergizi gratis atau dapur SPPG. Usaha peternakan burung puyuh milik Bribtu Anissa ini menjadi peluang bisnis yang menjanjikan, lantaran masa produksi burung puyuh bisa berlangsung selama 1 hingga 2 tahun jika perawatannya optimal dan rutin diberikan vitamin. Kisah Anissa menjadi bukti bahwa keterbatasan waktu bukanlah penghalang untuk berkarya dan berwirausaha. Dengan kerjasama, ketekunan, dan mengatur waktu yang baik, usaha dapat terus berkembang meski di tengah kesibukan sebagai anggota Polri. Agustiar Ramatia Arjoyo, Israhayu Jafar, Kompas TV, Gorontalo. Saudara, Perkumpulan Biodiversitas Gorontalo berkolaborasi dengan sejumlah lembaga dan komunitas menggelar sensus burung air di Danau Limboto. Kegiatan ini dilakukan untuk memantau keanekaragaman hayati sekaligus mencatat jenis-jenis burung yang rutin bermigrasi maupun menetap di kawasan danau tersebut. Suasana pagi di kawasan Danau Limboto tampak berbeda. Sejumlah peneliti dan relawan terlihat menyisir tepian danau sambil membawa teropong serta buku catatan lapangan. Perkumpulan Biodiversitas Gorontalo atau Biota bekerja sama dengan Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Negeri Gorontalo, AJI Gorontalo, CIEGI, serta Simpul Gorontalo melakukan sensus burung air tahunan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengamati, mendata hingga mencocokkan jenis-jenis burung air yang ditemukan setiap tahun di Danau Limboto sehingga dapat diketahui perkembangan populasi serta kondisi ekosistem danau. Ini merupakan kegiatan tahunan dari kegiatan sensus burung air Asia yang di Gorontalo kita laksanakan di Danau Limboto. Ini sudah kami berkali-kali tiap tahun melakukan di sini. Sensus burung air ini juga dilakukan oleh banyak peneliti di banyak daerah dan banyak negara, termasuk warga sebagai citizen science. Jadi semua berpartisipasi untuk melakukan penghitungan burung air. Ya, tentu burung air adalah burung yang hidupnya bergantung dengan keberadaan air. Dalam pendataan, tim menggunakan peralatan khusus berupa spotting scope atau teropong jarak jauh, serta buku panduan lapangan untuk memastikan identifikasi spesies dilakukan secara akurat. Dari hasil pengamatan sementara, sejumlah jenis burung air berhasil tercatat, diantaranya blekok sawah, kuntul kecil, kuntul kerbau, cengak merah, hingga gagang bayam yang kerap terlihat mencari makan di perairan dangkal. Tadi mengamati macam-macam burung. Jenis-jenis burung itu ada beberapa burung. Yang pertama saya dapat ada kuntul kecil, blekok sawah, gagang bayam, sama cangak merah. Satu lagi itu kuntul kerbau. Dapatnya karena yang pertama itu saya dapat saya tahu jenis-jenis burung, terus terus macam-macam burung kan banyak di sini. Terus jadi yang saya tidak tahu jadi saya tahu. Selain menjadi kegiatan ilmiah, sensus ini juga menjadi upaya edukasi lingkungan serta mendorong kepedulian masyarakat terhadap kelestarian Danau Limboto yang menjadi habitat penting bagi berbagai satwa liar.
Agustiar, Kompas TV, Gorontalo. Masih dari Gorontalo, saudara pecinta ayam Serama di Gorontalo menggelar kontes ayam. Berbeda dengan kontes ayam pada umumnya, ayam Serama dinilai berdasarkan postur tubuh atau anatomi, keindahan bulu, dan yang paling utama adalah keberanian atau temperamen saat berada di atas meja karpet. Sorak pemilik ayam Serama saat memandu ayamnya agar bisa berlenggak-lenggok di atas meja sambil diiringi musik menambah suasana kontes ayam Serama yang dilaksanakan pecinta ayam Serama yang bertempat di Pasar Sentra Kota Gorontalo semakin riuh. Selain ajang silaturahmi sesama pecinta ayam Serama di Gorontalo, kegiatan ini juga merupakan latihan bersama sebelum ayam Serama ini diikutkan dalam kontes nasional nanti. Ketua Komunitas Ayam Serama Gorontalo bilang, di tahun 2026 ini akan melaksanakan sebanyak 12 seri. Kebetulan ini awal kita buat untuk Liga tahun 2025 sampai 2026. Dan rencananya kita bikin 12 seri. Jadi hari ini seri pertama. Alhamdulillah sampai saat ini lumayan banyak. Ada mungkin sekitar 20-30 cuma tidak datang semua. Berbeda dengan kontes ayam pada umumnya, ayam Serama ini dinilai berdasarkan postur tubuh atau anatomi, keindahan bulu, dan yang paling utama adalah keberanian atau temperamen saat berada di atas meja karpet. Perawatan ayam Serama berbeda dengan ayam biasa. Butuh perlakuan khusus untuk merawat ayam agar tetap terlihat gagah, terutama dari segi bulunya. Dari segi keunikan itu ayam Serama ini salah satu ayam yang terkecil di dunia ya. Kemudian untuk bisnisnya sendiri yaitu masih lumayan, harganya masih lumayan di atas. Jadi itulah. Kemudian kita sering melakukan event-event, kegiatan-kegiatan seperti hari ini yang kita lakukan, itu kontes ayam, kecantikan ayam Serama. Sementara untuk harganya sendiri, ayam ini terbilang tidak murah, berkisar dari ratusan ribu rupiah hingga sampai puluhan juta rupiah. Agustiar, Kompas TV, Gorontalo. Saudara, sebanyak 150 atlet dari 12 provinsi mengikuti Merah Putih Panahan Sulut Open 2026 yang digelar di Kota Manado mulai 9 hingga 14 Februari 2026. Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus membuka secara resmi kejuaraan ini di Stadion Kelabat Manado Senin pagi. Pembukaan kejuaraan nasional dilakukan langsung Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus yang ditandai dengan melepaskan anak panah ke sasaran. Kejuaraan nasional terbuka panahan ini baru pertama kali diselenggarakan di Sulawesi Utara. Mempertandingkan sejumlah kelas bergengsi, diantaranya divisi recurve 70 meter, kompon 50 meter, barbell 50 meter, dengan usia pembinaan mulai dari 10 tahun, 13, 15, hingga 21 tahun. Jadi kegiatan Gubernur Cup Merah Putih Panahan Open 2026 ini diikuti kurang lebih dari 12 provinsi dengan jumlah total peserta kurang lebih 150 atlet dan divisi yang diperlombakan dari mulai divisi recurve 70 meter, kompon 50 meter, barbell 50 meter, serta untuk usia pembinaan atau kita sebut unsur standar nasional dari mulai usia 10, 13, 15, dan 21. Dalam sambutannya, Gubernur Julius Selvanus bilang kejuaraan ini untuk menggalang atlet, khususnya dari Sulawesi Utara, agar ke depan mampu maju dan berprestasi ke tingkat nasional, bahkan tingkat internasional. Turnamen Gubernur Cup Open Panahan tingkat nasional. Tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih atas partisipasinya teman-teman dari 12 provinsi yang hadir ikut meramaikan Gubernur Cup di tanggal 9 sampai tanggal 14 ya, Februari. Mudah-mudahan teman-teman yang dari luar Provinsi Sulawesi Utara datang kemari untuk meningkatkan prestasi. Nah, kepada atlet Provinsi Sulawesi Utara, hari ini Gubernur dan
provinsi ini menyiapkan kalian sebagai ajang kehormatan untuk kalian akan kami dorong ke tingkat nasional bahkan internasional. Kejuaraan ini digelar secara gratis tanpa dipungut biaya pendaftaran. Dukungan penuh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pada cabang olahraga panahan menjadi bukti keseriusan pemerintah provinsi mencari atlet berprestasi sekaligus melakukan pembinaan bagi atlet muda berbakat. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Polisi gerebek rumah pengedar sabu lintas kabupaten di Kendari. Untuk itu, tetaplah bersama kami. Saya Irama Toy masih menemani Anda di Kompas Pagi. Saudara, tim Narko 10 Satuan Reserse Narkoba Polresta Kendari menggerebek sebuah rumah yang diduga menjadi tempat tinggal pengedar sekaligus bandar sabu. Polisi terpaksa mendobrak kamar pelaku karena tidak mau keluar saat dilakukan penangkapan. Inilah video saat tim Narko 10 Satuan Reserse Narkoba Polresta Kendari menggebrek rumah yang diduga tempat tinggal pengedar sekaligus bandar sabu. Petugas terpaksa mendobrak paksa pintu kamar pelaku karena tidak mau keluar saat hendak ditangkap. Usai didobrak, pelaku tanpa perlawanan bisa ditangkap. Kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamar pelaku yang disaksikan Ketua RT setempat. Dari penggeledahan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu yang disimpan pelaku di dalam tas berwarna hitam. Barang bukti sabu yang disita sebanyak 17 paket kecil siap edar dengan berat total 16,66 gram serta uang tunai senilai Rp1.500.000 lebih diduga hasil penjualan sabu serta 2 buah timbangan digital serta 1 unit telepon selular. Kasat Reserse Narkoba Polresta Kendari Andi Muzakirin Musni mengungkapkan pelaku sudah menjadi target operasi sejak 1 tahun lalu karena diduga menjadi pengedar sabu lintas kabupaten. Dalam menjalankan bisnis haramnya, pelaku memiliki modus sistem tempel. Barang haram diperoleh pelaku dari seseorang yang kini dalam penyelidikan, kemudian diarahkan untuk memecah per saset bila diperjualbelikan. Posisi target berada dalam kamar di lantai 2. Setelah itu kami bersama tim melakukan RP, namun dia sempat melawan. Karena pada saat kami lakukan RP, pintu ditutup dan dia tahan. Sempat kita dobrak, dia tidak mau, kita paksa buka. Setelah itu dia buka, posisi kita mulai agak banyak anggota tim. Setelah itu dibuka, kami temukan di dalam. Dia sempat tidak pakai baju dan ditemukan barang bukti ada di dalam kamar. Dari tangan pelaku barang bukti yang disita? Ada di dalam kamar itu sekitar 17 paket dengan berat 16,6 gram. Pak, dari hasil pemeriksaan sementara barang bukti ini gudang termasuk pengedar. Ya. Apakah pelaku juga ini merupakan residivis? Dia residivis juga karena kami sudah lama target dari tahun lalu baru kami tangkap pelakunya. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku mendekam dalam sel tahanan Mapolresta Kendari dan dijerat Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup. Silvian Sakia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Sementara itu, Satuan Lalu Lintas Polresta Kendari tetap melakukan proses hukum atas kasus tabrak lari yang menewaskan seorang bocah perempuan yang terjadi di perempatan lampu lalu lintas PLN Wua-Wua. Pelaku serta 1 unit mobil alat berat jenis loader telah ditahan di Satlantas Mapolresta Kendari. Satlantas Polresta Kendari berhasil mengungkap identitas pengemudi dan kendaraan yang menabrak bocah perempuan usia 8 tahun dan meninggal dunia di perempatan lampu lalu lintas PLN Wua-Wua, Kota Kendari. Kasat Lantas Polresta Kendari AKP Kevin Fahri Ramadan mengatakan, pelaku berinisial ZA 36 tahun diamankan bersama alat berat jenis loader pada Sabtu 31 Januari 2026 di Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari. Pelaku diamankan setelah dilakukan pencocokan rekaman kamera pengawas atau CCTV dan keterangan para saksi. Menurut Kasat Lantas, pada Selasa 10 Februari 2026, unit penegakan hukum Satlantas Polresta Kendari akan melakukan gelar perkara untuk menaikkan status kasus itu dari penyelidikan ke penyidikan.
Pada saat kejadian kurang lebih pada pukul 18.23, pada saat bersamaan anggota Satlantas Polresta Kendari langsung melaksanakan olah TKP, kemudian meminta keterangan saksi di sekitar, dan tentunya membawa korban ke Rumah Sakit Bayangkara. Kemudian berdasarkan hasil olah TKP dan keterangan saksi, pada tanggal 30 Januari 2025, kurang lebih pukul 20.00, akhirnya kita dapat mengamankan operator dan kendaraannya, yaitu operatornya berinisial ZA, terduga pelaku, dan juga alat berat jenis loader sudah kita amankan di Polresta Kendari. Selanjutnya untuk terduga pelaku, dalam beberapa hari ini kita sudah mintakan keterangan secara intensif terkait peristiwa yang terjadi, dan juga beberapa keterangan saksi kita juga sudah mintakan. Dan ada satu petunjuk, yaitu CCTV, di mana dari CCTV tersebut kita dapat melihat pada saat kejadian memang benar bahwasannya loader tersebut melintas di TKP. Alat berat tersebut telah diamankan di Satlantas Polresta Kendari dan pelaku sementara menjalani proses pemeriksaan secara intensif. Silvian Zakia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Saudara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar melakukan respon cepat pencarian korban orang hilang di laut sekitar perairan Pelabuhan Pelindo, Kota Makassar. Korban adalah nelayan yang hilang saat mencari ikan sendirian. Pencarian korban tenggelam dilakukan tim BPBD Kota Makassar. Lokasi yang disisir adalah area laut dekat Pelindo. Korban diketahui bernama Heri, warga Jalan Sultan Abdullah II, nomor 36, Kelurahan Talo, Kecamatan Talo, Kota Makassar. Informasi hilangnya korban disampaikan oleh kakak korban bernama Sahrul. Berdasarkan keterangan keluarga korban, keluar mencari ikan sekitar pukul 4.00 WITA di sekitar wilayah Pelabuhan Pelindo. Perahu korban telah ditemukan, namun korban tidak berada di dalam kapal. BPBD Kota Makassar segera melakukan koordinasi dan upaya pencarian di lokasi kejadian, termasuk penyisiran perairan sekitar dan dukungan unsur terkait. Jadi kapan kita lihat ini hilangnya, Pak? Infonya Pak, jam 9:10. Kapan kita tahu bahwa hilang orangnya ini? Apa kita? Ada teman nelayan yang menelpon ke sepupu satu kali saya. Baru dia bilang itu perahunya ada perahu, tidak ada orangnya. Itu mungkin perahunya sepupu satu kalimu itu. Jadi itu sepupu satu kali saya menelpon ke rumah. Iya, dia bilang bahwa Heri belum pulang. Dia bilang iya betul belum pulang. Setelah melakukan pencarian, korban atas nama Heri, laki-laki berusia 23 tahun, warga Talo, berprofesi sebagai nelayan perikanan. Korban dilaporkan hilang sekitar pukul 9:10 waktu Indonesia Tengah, setelah keluarga mendapatkan informasi bahwa perahu korban ditemukan sekitar perairan Pelabuhan Pelindo dalam kondisi kosong tanpa korban. Giat pencarian ini dimulai setelah BPBD menerima laporan, langsung melakukan koordinasi dan penyisiran di sekitar lokasi kejadian, meliputi perairan Pelindo, sekitar pemecah ombak, area sekitarnya, dengan melibatkan unsur-unsur terkait untuk memperluas jangkauan pencarian. BPBD Kota Makassar terus melakukan pemantauan dan pencarian. BPBD juga menghimbau masyarakat khususnya nelayan dan penggunaan aktivitas laut agar selalu mengutamakan keselamatan dan memperhatikan kondisi cuaca saat melaut. Nila Rustam, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Masih dari Makassar, saudara, petugas Dinas Perhubungan Kota Makassar terpaksa menggembok puluhan mobil yang digunakan pedagang kaki lima berjualan di badan jalan ruas protokol Kota Makassar. Penggembokan dilakukan karena aktivitas PKL tersebut melanggar aturan pemerintah kota. Penertiban mobil yang parkir di badan jalan kembali dilakukan Dinas Perhubungan Kota Makassar bersama Camat Panakukang menyisir sepanjang Jalan Petarani Makassar. Hasilnya total ada 24 mobil pribadi dan mobil bak terbuka digembok petugas. Kabid Terminal Perparkiran Audit dan Inspeksi Dinas Perhubungan Kota Makassar yang memimpin langsung penertiban mengatakan mobil-mobil ini melanggar Perwali tahun 2011 tentang perparkiran. Tak hanya melanggar karena parkir sembarangan, para pemilik kendaraan juga memakai fasilitas umum untuk berjualan buah tanpa izin. Camat Panakukang Syaril juga menemukan pelanggaran instalasi listrik. Penjual buah menyambungkan kabel listriknya ke kabel lampu jalan.
Selain membahayakan diri, mereka juga membahayakan pengguna jalan lainnya. Dari Dinas Perhubungan yang membidangi tentang perparkiran yang ada di Kota Makassar. Hari ini kami melakukan penindakan di sepanjang Jalan Petrani. Ini yang melakukan perparkiran yang menggunakan badan jalan merampas hak orang. Nah, ini digunakan untuk sebenarnya harus steril dari sini. Nah, ini digunakan untuk berjualan. Mobil-mobil pickup ini berjualan sampai menggunakan badan jalan. Nah, itulah yang kita tertibkan dari Dinas Perhubungan. Kami melakukan peneguran dan untuk memberikan ultimatum untuk diangkat barang-barangnya 1x24 jam. Karena ini jalan protokol, membahayakan bagi dia, membahayakan bagi dia untuk aktivitas di tengah jalan ini. Pemilik kendaraan yang melanggar diwajibkan melapor ke Dinas Perhubungan. Penertiban pelanggaran parkir terus dilakukan Dinas Perhubungan Kota Makassar untuk memastikan ketertiban lalu lintas dan tidak ada lagi warga yang memarkir kendaraan di lokasi yang dilarang. Nila Rustam, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, memasuki hari ke-8 Operasi Keselamatan 2026 di Sulawesi Selatan, Polres Pelabuhan Makassar mengedepankan penindakan humanis. Untuk memberikan edukasi kepada pengendara, polisi membagikan helm bagi pengendara motor yang melintas dan tidak menggunakan helm berstandar nasional Indonesia. Hari ke-8 Operasi Keselamatan 2026 ini, Satlantas Polresta Pelabuhan Makassar membagikan 50 helm gratis dan coklat kepada pengendara yang melintas di Jalan Nusantara Kota Makassar. Para pengendara ini dihentikan dan dibagikan helm gratis jika helm dari pengendara tersebut tidak memenuhi standar nasional Indonesia. Langkah ini diambil sebagai bentuk edukasi, bukan hanya semata-mata penindakan. Operasi ini mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif, mengedukasi masyarakat agar sadar akan pentingnya keselamatan berlalu lintas. Dalam rangka Operasi Keselamatan Pelabuhan 2026 dari Polres Pelabuhan bagi-bagi helm bagi pengendara roda 2 yang sudah tertib berlalu lintas. Mungkin ada helm yang rusak, kita bagikan helm biar dia masih ingat kalau seandainya berkendara harus dilengkapi dengan kelengkapan pribadinya. Untuk hari ini kami berbagi dengan Elnusa dari Petrolin untuk mengedukasi masyarakat bahwa ketertiban berlalu lintas untuk kepentingan bersama di jalan agar keselamatan dicapai sampai dengan tujuan. Ada berapa helm yang dibagikan Bu hari ini? 50 helm nanti dibagi-bagi dari Polres Pelabuhan dengan Elnusa. Bu, operasi keselamatan ini sasarannya apa saja, Bu? Operasi keselamatan sasarannya bagi masyarakat pengguna jalan yang tertib, tidak melanggar aturan, menggunakan helm, menggunakan seat belt dan kelengkapan administrasinya. Operasi keselamatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas, serta menekan angka kecelakaan di jalan raya. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam Kompas Pagi. Saya Irama Toy bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.